Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian GKI Peterongan, Semarang. Sesaat lagi kita akan bersama memulai kebaktian minggu kita, tetapi mari kita simak lebih dahulu tayangan Warta Jemaat minggu ini. Mari ikuti bersama Bible Fest 2020 Online Edition yang mengangkat sebuah tema, Bible Tour seri pertama, How to Not Get Lost. Bagaimana agar tidak tersesat. Mengulas mengenai bagaimana cara kita membaca Alkitab dengan baik dan benar, terutama untuk menafsir teks-teks sulit secara sederhana. Pada hari Selasa, 3 November 2020, pukul 18.30 sampai dengan selesai. Dengan pembicara, Jadesmond Saragi dari Lembaga Alkitab Indonesia. Masih di rumah aja, melalui aplikasi Zoom, melalui live streaming di kanal YouTube GKI Peterongan, juga melalui audio streaming di radio.gkipeterongan.org. Gratis, tidak dipungut biaya apapun. Lihat info lebih lanjut pada warta, situs, dan media sosial resmi GKI Peterongan atau pada publikasi yang disebarluaskan. Halo rekan-rekan muda, yuk ikut serta dalam webinar Kompa dengan tema Insecurities. Mengapa seseorang bisa merasa kurang percaya diri dan bagaimana cara yang tepat untuk mengatasinya? Pada hari Sabtu 7 November 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pembicaranya adalah Pastor William Onggo Wijaya dari GII Hok Im Tong Bandung. Segera daftar melalui link berikut bit.ly/kompa-insecurities atau klik link yang ada di bio Instagram Komisi Pemuda GKI Peterongan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tahu nggak sih, di GKI Peterongan sekarang ada toko Beri-Beli. Apa itu? Beri-Beli merupakan program dari tim Diakonia Transformatif yang berada di bawah Komisi Pelayanan Kasih. Program ini bertujuan untuk menolong jemaat di dalam memasarkan produknya. Tentu harapannya supaya perekonomian jemaat juga bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, ada apa sih di toko Beri-Beli ini? Mari kita lihat ke dalam. Nah, inilah yang ada di toko Beri-Beli. Ada aneka snack kering seperti roti, kerupuk, keripik, dan sebagainya. Ada juga beberapa masakan yang bisa dipesan terlebih dahulu. Aneka nasi, donat, lumpia, sambal, tape ketan, dan masih banyak lainnya. Jika Bapak Ibu Saudara ingin memasarkan produknya di toko Beri-Beli juga, silakan hubungi nomor hotline kami. Lalu, bagaimana jika Bapak Ibu Saudara ingin membeli produk-produk ini? Yang pertama, kunjungi halaman Tokopedia di tokopedia.com/beribeli. Nanti akan ada admin yang akan mengurus pemesanan saudara setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 10 pagi sampai 14. Yang kedua, saudara juga bisa mendapatkan katalog produk Beri-Beli yang akan disebarkan melalui WA Group. Anda bisa menghubungi nomor hotline yang tercatat di sana 0852 8277 5678. Melalui pemesanan ini, barang akan dikirimkan setiap Senin, Rabu, dan Jumat dengan ongkos kirim 10.000 flat per alamat di dalam kota Semarang.
Dan yang ketiga, jikalau Bapak Ibu Saudara pas mampir ke gereja, silahkan langsung saja ke toko beli yang ada di basement dan Anda bisa mendapatkan produk-produk ini setiap Senin sampai Minggu jam 10 sampai 14 sore. Mari kita dukung program ini bersama-sama supaya perekonomian jemaat semakin hari semakin membaik. Jalan-jalan ke pasar Minggu, jangan lupa masker dan topi. Mari kita saling membantu dengan belanja di Beri-Beli. Tuhan Yesus memberkati. Mudah-mudahan dalam turunnya hujan ini bisa menjadikan pisang ini semakin bertumbuh, semakin baik dan menghasilkan yang lebih baik. Jadi kita tinggal melanjutkan untuk perawatannya sampai buah. Ini juga ada yang sudah ada anak-anaknya, nanti mungkin bisa ditempatkan, dikembang biakan yang lain. Mungkin di tempat-tempat yang tadinya ada bibit yang mati karena dimakan ayam, nanti juga bisa ditanam kembali. Ya, semoga ini nanti bisa menjadi berhasil di kedepannya dan memang bagus, bibit ini bagus sekali. Demikian Bapak, terima kasih dari kami. Dikasih berikut, terima kasih sekali lagi. Terima kasih kami dari GKJ Temurun Buku mengucapkan terima kasih kepada GKI Peterongan, terlebih dari Komisi Diakonia Transformatif atas bibit pisang yang sudah kami terima dan kami tanam. Begini pertumbuhannya. Demikian warta jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki minggu pertama dalam bulan lingkungan hidup. Dan bulan lingkungan hidup ini dihadirkan di tahun ini sebagai wujud keseriusan GKI Peterongan dalam menggumuli masalah-masalah terkait pelestarian lingkungan hidup dan hal-hal yang berkaitan di sekitarnya. Ini juga dihadirkan bukan karena jemaat kita GKI Peterongan Semarang merasa sudah berhasil dan sudah mengerti betul apa saja yang harus dikerjakan dalam menanggulangi masalah-masalah yang ada. Tetapi kita sama-sama mau belajar, kita sama-sama mau mencoba terus berjuang untuk menjadi lebih baik lagi dalam mengatasi masalah-masalah terkait lingkungan hidup. Dan tema ibadah kita di minggu pertama dalam bulan lingkungan hidup ini adalah semua yang dijadikannya sungguh amat baik. Dan kita akan renungkan di sepanjang ibadah ini
bagaimana apa yang Tuhan jadikan itu betul-betul sungguh amat baik. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melanjutkan lebih jauh ibadah kita, marilah kita tunduk dalam penyesalan. Mari kita berdoa. Ketika kami berjumpa dengan kebesaran-Mu, ya Allah Sang Pencipta semesta, kami merasa kecil dan lemah. Terlebih ketika kami memandang akan hidup keseharian kami yang penuh dengan dosa-dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Tuhan, ampunilah kami. Terkhusus ketika pada hari ini kami merenungkan betapa kami seringkali menjadi pribadi yang tidak peduli terhadap lingkungan alam sekitar kami. Kami merasa itu begitu jauh dari kami dan tidak berkaitan langsung dengan kehidupan kami. Kami menjadi begitu egois, mementingkan diri kami sendiri dan segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan kami, tanpa kami menyadari bahwa Tuhan juga memanggil kami untuk terlibat aktif dalam merawat dan memelihara lingkungan hidup yang Kau tempatkan bersama-sama dengan kami. Ampunilah kami, dan kami membawa sesal kami ini ke hadapan Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, tersedia berita anugerah yang akan saya bacakan dari Yohanes 1, ayatnya yang ke-10 sampai 12. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Syukur pada Allah bahwa di dalam Kristus kita semua telah diampuni. Tuhan
Sebelum kita merenungkan dan membaca bagian firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah yang baik, yang senantiasa menyatakan kebenaran firman-Mu atas hidup kami. Ajarlah kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan apa yang Kau kehendaki, apa yang Engkau perintahkan di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Karena itu, kalau sebentar kami akan membuka Alkitab kami, membaca bagian di dalamnya, menyanyikan mazmur dan merenungkan firman Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus senantiasa menaungi kami, menolong kami, dan menginspirasi kami. Terima kasih ya Bapa. Berfirmanlah ya Bapa kepada setiap kami, sebab kami semua sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Kejadian 1, ayatnya yang pertama sampai 31. Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 saya akan bacakan bagi kita semua. Di sana tertulis demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut
dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Alkisah ada seorang asing yang melihat seorang pengemis paruh baya di pinggir jalan dan kemudian merasa iba. Oleh karena itu, ia memberikan sebuah lukisan
kepada si pengemis itu. Sebenarnya aku lebih membutuhkan uang daripada lukisan. Tapi ya sudahlah, keluh si pengemis di dalam hati. Ia kemudian meletakkan lukisan itu di sampingnya dan tetap mengemis. Hari berganti hari, lukisan itu makin tampak kusam, terkena panas, hujan, dan debu. Sampai akhirnya beberapa pejalan kaki yang lewat mengejek lukisan itu. Lukisan apa itu? Jelek sekali. Memang pantas ia ada di samping pengemis itu. Lalu si pengemis itu memandangi lukisannya itu dan kembali merasa kesal. Betul kan? Memang lukisan ini tidak berguna. Sepertinya aku hanya dijadikan tempat untuk membuang lukisan sampah ini. Si pengemis itu kemudian cepat-cepat membawa lukisan itu dan menaruhnya di tempat sampah. Tidak lama setelah itu, ada seseorang yang ingin membuang sampah di sana. Ia memperhatikan lukisan itu, mengamatinya sebentar, lalu menemukan sebuah tanda tangan di pojok lukisan itu. Tidak lama, ia menjerit terkejut. Bagaimana mungkin lukisan ini ada di tempat sampah? Ini adalah mahakarya pelukis terkenal di kota ini. Harganya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta. Segera ia mengambil lukisan itu dan membawanya pergi dengan riang. Si pengemis mendengar semuanya itu dari kejauhan dan ia hanya bisa duduk dan menyesal. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita perlu diberitahu bahwa sesuatu itu berharga, barulah kita sadar betul betapa berharganya sesuatu itu. Sama seperti pengemis di dalam cerita ini, sampai ada seseorang yang memberitahu nilai sesungguhnya dari lukisan itu dan siapa yang melukisnya. Barulah ia menyadari betapa berharganya dan bernilainya lukisan yang selama ini ia miliki. Dan hal yang sama ternyata Bapak Ibu Saudara juga berlaku ketika kita membicarakan tentang lingkungan alam. Alkitab kita sampai perlu sekali menyertakan komentar Allah tentang betapa baiknya, bahkan sungguh amat baiknya ciptaan Allah itu yang selama ini kita jumpai dalam hidup keseharian kita. Hanya supaya kita dapat mengerti dan terus ingat bahwa semua yang diciptakan Allah sesungguhnya begitu berharga, begitu bernilai dan perlu kita jaga dengan baik. Karena yang dikatakan Allah sebagai ciptaan yang sungguh amat baik itu sesungguhnya bukan hanya manusia. Dan kita bisa melihat dalam Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Masing-masing ciptaan di tiap-tiap harinya dikatakan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Itu tercatat jelas di ayatnya yang keempat, ayat 10, ayat 12, ayat 18, ayat 21, dan ayatnya yang ke-25. Tetapi ketika Allah telah menyelesaikan pekerjaannya di hari ke-6, Allah menyudahi mahakaryanya dan melihat semua yang telah ia jadikan dan tempatkan sedemikian rupa itu. Manusia bersama dengan seluruh ciptaan adalah sungguh amat baik. Betul Bapak Ibu Saudara, manusia adalah ciptaan yang paling mulia. Kita tahu di Mazmur 8 disebutkan bagaimana manusia kemudian diangkat, diindahkan Tuhan, ditempatkan sebagai penguasa atas segala ciptaan yang lain. Tetapi jangan lupa ketika Allah menanyai Ayub, Allah kemudian membanggakan berbagai ciptaan yang dapat membuat manusia takjub melihatnya, takut dan gentar. Yaitu apa? Gugusan bintang-bintang, tata surya, makhluk-makhluk purbakala yang begitu besar dan kuat, dan banyak hal lain sebagainya. Karena itu
Mazmur yang tadi kita baca, kita nyanyikan bersama, menunjukkan bagaimana pemazmur mengajak tidak hanya manusia untuk memuji-muji Tuhan, tetapi semua makhluk, bahkan sampai matahari, bulan, dan bintang, semua diajak untuk memuji Tuhan. Semua kemudian dipandang sebagai satu bagian yang utuh, sebagai ciptaan Tuhan. Kalau kita mau melihat Bapak Ibu Saudara, Dewan Gereja Dunia sejak lama telah menggumulkan hal ini dan kemudian mengajak gereja-gereja untuk memiliki komitmen bersama dalam mewujudkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Di dalam konvensi GKI tahun 2014 juga diungkapkan apa yang menjadi keyakinan iman Gereja Kristen Indonesia terkait hal ini. Di dalam beberapa baris di bagian awal dikatakan, kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasa-Nya menciptakan semesta alam, yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam seperti pemilik taman, yang merawat dan menjaga anak-anaknya seperti ibu atau bapa, yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Lalu kemudian dilanjutkan pada bagian berikutnya, kami percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, dan seterusnya. Boleh kita meyakini bahwa manusia adalah ciptaan yang utama dan paling mulia. Tetapi keyakinan kita kepada Allah Sang Pencipta seharusnya membuat kita juga mulai memikirkan keberadaan ciptaan-ciptaan yang lain dan apa yang bisa manusia kerjakan di tengah-tengah ciptaan Tuhan yang ada begitu banyak dan beragam ini. Mungkin di antara kita ada yang berpikir, buat apa urusan ciptaan, masalah lingkungan hidup itu perlu diangkat di gereja, untuk apa? Karena toh tidak perlu menjadi Kristen untuk kita kemudian bisa memikirkan masalah lingkungan. Tetapi coba kita renungkan lebih dalam. Bukankah justru sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk lebih jauh lagi peduli terhadap lingkungan alam dan melakukan sesuatu? Karena bukankah dalam Alkitab kita, yang menjadi pegangan kita, dasar iman kita, menempatkan kisah penciptaan semesta itu di bagian awal dan menempatkan nubuat tentang langit dan bumi yang baru di bagian akhir Alkitab kita. Lalu mengapa orang-orang yang tidak memiliki Alkitab kita ini menjadi jauh lebih mengerti apa yang harus dilakukan terhadap lingkungan alam? Karena itu Bapak Ibu Saudara, mulailah lakukan sesuatu. Dan mulailah dari sini, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus, kita mau terus mencoba meniru pencipta kita, yaitu menjaga, merawat, dan menghadirkan shalom bagi seluruh ciptaan. Dan satu hal lagi yang menarik dari kisah penciptaan Bapak Ibu Saudara, adalah bagaimana Allah mampu menjadikan segala sesuatu sungguh amat baik dari sesuatu yang tadinya belum berbentuk dan kosong. Saya ajak kita semua untuk memperhatikan Kejadian 1 ayat 1. Di sana tertulis demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, kata belum berbentuk dan kosong dipakai kata tohu wabohu. Atau secara harafiah bisa berarti kacau balau. Betul-betul kacau balau. Tidak ada kehidupan. Air menyelimuti daratan, daratan tenggelam di dalam air, gelap gulita di mana-mana, semua tampak kacau balau, tidak berbentuk, berantakan dan kosong. Dan tentu keadaan seperti ini Bapak Ibu Saudara tidak mungkin akan melahirkan kehidupan dengan sendirinya. Dan kemudian Allah mengatur sedemikian rupa
satu persatu dengan begitu baik, begitu rapi. Hingga di bagian akhir dikatakan di ayatnya yang ke-31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Dalam bahasa aslinya adalah tov meot. Amat sangat baik. Bapak Ibu Saudara bisa melihat apa yang Allah kerjakan. Yang tadinya tidak ada kehidupan, kacau balau, berantakan, semua berada di tempat yang tidak seharusnya. Air meluap membanjiri daratan dan begitu sebaliknya. Maka kini ketika Allah bertindak, segala sesuatu menjadi amat sangat baik. Muncul kehidupan. Bahkan kehidupan yang satu diatur sedemikian rupa bisa menopang kehidupan yang lain. Dan luar biasanya lagi, Allah kemudian menjadikan kehidupan ini dapat terus berlangsung, terus eksis, bukan sebagai mahakarya sekali jadi diciptakan dan sudah. Tetapi Allah membiarkan manusia bisa beranak cucu dan bertambah banyak. Begitu juga dengan hewan, tumbuhan, dibiarkan Allah untuk terus berkembang biak. Menghadirkan kehidupan bagi generasi selanjutnya dan seterusnya. Jadi ketika kita diminta untuk meniru Allah pencipta kita, maka kita pun harus mendorong setiap usaha kita untuk melestarikan kehidupan itu. Mengubah keadaan yang tohu wabohu menjadi tov meot. Lingkungan yang tadinya rusak, kacau balau, gersang, tidak ada kehidupan, menjadi lingkungan yang asri, makin menghijau dan menciptakan suatu ekosistem yang terus melestarikan kehidupan. Tetapi apa yang terjadi? Seringkali kita malah menemukan banyak orang, dan mungkin juga kita salah satunya, seringkali ikut ambil bagian dalam mengubah apa yang tadinya tov meot menjadi tohu wabohu. Dari yang tadinya ada kehidupan, kini menjadi tidak ada. Binatang-binatang yang unik-unik yang Tuhan ciptakan menjadi punah. Lingkungan alam yang hijau menjadi gersang. Daratan ditutup banjir. Lahan hijau kemudian digerus menjadi area industri. Semua menjadi kacau balau, berantakan, dan pada akhirnya lebih membawa kematian daripada kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di minggu-minggu berikutnya mungkin kita akan membahas lebih detail mengenai apa masalah kita terkait lingkungan hidup dan bagaimana cara kita untuk mengatasinya. Tapi hari ini saya mau mengajak kita semua pada intinya, semua daya dan upaya kita harus kita kerahkan sungguh-sungguh untuk meneladani Tuhan Allah Sang Pencipta kita. Kita bisa coba lakukan 3 hal sederhana ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, minimal kita bisa untuk tidak menambah kerusakan yang ada. Kalau setiap kita dituntut untuk memulihkan lingkungan hijau yang rusak, mungkin sulit. Dan kita akui upaya kita, daya kita terbatas. Tetapi minimal kita bisa mengurangi tindakan-tindakan dan juga gaya-gaya hidup yang bisa menambah kerusakan lingkungan. Mulailah coba browsing-browsing internet. Tanya rekan-rekan kita yang sudah lebih dulu mempelajari cara-cara untuk mengurangi pengrusakan alam. Dan lakukan itu. Jadikan semua ini habit supaya kalau memang kita tidak bisa memperbaiki, minimal kita tidak memperparah keadaan. Dan yang kedua Bapak Ibu, miliki perenungan aktif. Perenungan aktif ini maksudnya kita merenung dengan cara mencari tahu, update berita, dan segala sesuatu yang kita perlukan supaya kita bisa makin tahu, mengerti tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Karena memang masalah lingkungan hidup ini seringkali tidak langsung terlihat begitu saja dalam kehidupan kita. Kita sibuk dengan pekerjaan kita, dengan studi kita, pelayanan kita, keluarga kita.
Sehingga kalau bicara mengenai lingkungan hidup itu belum menjadi prioritas kita selama ini. Selain itu, pengrusakan alam biasanya berlangsung secara gradasi, perlahan-lahan tanpa kita sadari. Tahu-tahu kualitas udara di kota kita sudah sangat kotor. Perlahan-lahan tanpa kita sadari, tahu-tahu bukit hijau kini menjadi gundul. Dan perenungan aktif membuat kita kemudian menyadari bahwa ternyata semua hal tadi, semua kerusakan yang seakan-akan terjadi begitu saja, itu sebenarnya ada proses panjang di baliknya yang bisa kita hentikan supaya tidak makin parah. Renungkan itu, temukan itu, lalu tanyakan pada Tuhan, apa yang dapat saya lakukan terkait hal ini? Dan yang ketiga, jadilah bijak di tengah dunia yang memang tidak ideal ini. Setelah kita tahu apa yang harus kita kerjakan, lalu kita tidak bisa begitu saja membabi buta memaksakan supaya proses pemulihan lingkungan hijau itu dapat segera terjadi. Kita berada dalam sistem yang berdosa, Bapak Ibu Saudara. Banyak hal membuat kita terpaksa, mau tidak mau, kita menjadi belum dapat sepenuhnya lepas dari gaya hidup yang merusak lingkungan. Ingat bahwa memang kita tidak berusaha mendiamkan hal ini terus terjadi. Tetapi kita juga perlu bijak. Dan kebijaksanaan yang sama menuntun kita untuk bertindak seperti Tuhan. Mengatur satu persatu dalam jangka waktu tertentu hingga akhirnya betul-betul diri kita, keluarga kita, jemaat kita, akhirnya bisa menemukan cara dan terbiasa mengenakan gaya hidup yang lebih hijau. Tidak bisa semuanya langsung dijadikan di hari ini juga. Sama seperti Tuhan membutuhkan 6 hari untuk mengubah dari tohu wabohu menjadi tov meot. Maka kita pun juga perlu bijak mengubah gaya hidup kita dan orang-orang di sekitar kita secara perlahan. Hingga akhirnya kelak semua orang akhirnya terbiasa untuk melakukannya. 3 hal ini Bapak Ibu Saudara dan semua yang tadi kita renungkan. Kita sama-sama berjuang untuk melakukannya. Kuasa Tuhan pasti menaungi kita ketika kita berusaha bersikap seperti Dia. Mengubah lingkungan yang kacau balau menjadi lingkungan yang hijau. Mengubah kematian menjadi kehidupan. Dan betul, Allah, Sang Pencipta itu, masih terus bekerja hingga saat ini. Dan kalau Allah terus mencipta, adakah kita masih mau terus merusak? Amin. Marilah dengan hati yang terarah pada Kristus, kita ikrarkan kembali janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kini kita bersama menaikkan doa syafaat kita dan kita mengakhirinya dengan menaikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, Allah Sang Pencipta segala yang baik, kami bersyukur Engkau telah menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga di tengah segala macam pergumulan, di tengah segala urusan kami di dalam hidup keseharian kami masih punya ruang untuk memikirkan tentang lingkungan hidup kami. Dan tolonglah kami ya Bapa, supaya Allah yang memberi semua anugerah ini Tuhan, itu boleh kami terus pandang dan kami boleh terus teladani, sehingga sikap perilaku kami terhadap lingkungan alam itu menjadi sikap yang menghidupkan, yang melestarikan, yang menjaga dan merawat, bukan sebaliknya. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini masih terus bergumul dalam hidup keseharian di tengah-tengah pandemi seperti ini. Kami yang bergumul dengan berbagai persoalan, Tuhan Engkau tahu, Tuhan Engkau tolong. Juga mereka yang saat ini sedang terbaring lemah karena sakit penyakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Biar Tuhan, kami terus melihat di tengah pergumulan kami, masih ada Tuhan yang terus berjalan bersama dengan kami, menuntun kami hari demi hari, waktu demi waktu, menuju kepada jalan keluar dan pembebasan. Terima kasih karena kami senantiasa dapat menemukan damai sejahtera di dalam Tuhan. Dan kami berdoa bagi gereja Tuhan di tempat ini, kerinduan jemaat GKI Peterongan Semarang untuk terus memikirkan tentang lingkungan hidup. Tuhan teguhkan, Tuhan sempurnakan, Tuhan mantapkan tekad kami bersama, dan Tuhan terus inspirasi kami supaya kami sungguh mengerti apa yang harus kami lakukan sebagai satu jemaat di tengah-tengah tantangan zaman yang ada. Kami berdoa bagi bangsa kami, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan pimpin, berikan hikmat kepada para pemimpin kami, supaya bangsa ini boleh terus berjalan ke arah sejahtera. Terima kasih Bapa. Banyak hal lain yang masih kami ingin sampaikan pada Tuhan, tetapi kami percaya Engkau mengenal hati kami. Engkau mengetahui apa yang terselip di dalam hati dan benak kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mohon hanya kehendak-Mu saja yang terjadi. Dan kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita bersama diajak untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan melalui 1. Transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun dari warta digital. 2. Scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. 3. Memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Sebagai pengingat, bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga yang mulia, yang mempunyai kehidupan kami mengucap syukur dan terima kasih jika pada saat ini kami diberi kesempatan untuk menaikkan rasa syukur kami melalui persembahan yang kami berikan. Bapa, kami bersyukur karena pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, baik melalui keluarga kami, melalui pekerjaan kami, melalui usaha kami. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini, pemeliharaan dan kasih setia Tuhan
masih tetap boleh kami terima. Dan terimalah persembahan kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita semua untuk diutus ke tengah-tengah dunia, ke tengah-tengah hidup keseharian kita. Teruslah berjuang, jangan menyerah. Teladanilah Allah Sang Pencipta untuk mengubah keadaan yang tadinya kacau balau, rusak karena kejahatan manusia, menjadi sungguh amat baik. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.